Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Masih ingat mahasiswa yang ditangkap kemarin semeton ya, terkait dengan demo yang dilakukan dan penghinaan terhadap presiden kita, begitu ya. Dan sekarang para mahasiswa ini melakukan demo kembali semeton ya, untuk menuntut agar BEM, anggota BEM atau siapa namanya di situ untuk dibebaskan kembali semeton ya. Karena kemarin menghina begitu, ditangkap, terus akhirnya sekarang demo lagi untuk pembebasan ya. Ya sesimpel itu sebenarnya mahasiswa ya. Kasihan juga tuh kemarin siapa yang didukung kok sekarang diam saja ya. Jadi menarik untuk kita reaksi semeton. Gimana videonya? Ini dia. Kami, kalau tidak kami akan datang ke Polda, ya. Menyampaikan audiensi kepada Bapak Kapolda, tapi tidak mau menerima. Kami tidak kami. Jika ini terindikasi, pastikan kami akan ke Polda. Kami, kalau tidak kami akan datang ke Polda, ya. Kayaknya mau nambah ruangan lagi Pak Polisi. Ya, kayaknya mau nambah ruangan lagi Pak Polisi ini. Berapa polisi tangkap? Itu mahasiswa tidak mewakili rakyat itu ditangkap saja. Mau bikin gaduh sama masyarakat, tangkap saja. Kalau bikin ulah lagi itu malah itu tidak mewakili rakyat, mewakili kepentingan pribadi, kepentingan para partai yang tidak mendukung pemerintah. Kami, kalau tidak kami akan datang ke Polda, ya. Halo adik-adik mahasiswa, mau ke Polda pun kalian datang, audiensi mau apa? Begitu juga selesainya ya, begitu juga hukum harus berjalan, tahu nggak? Jangan sepertinya kalian mengintervensi hukum. Kalian kan anak-anak mahasiswa, pintar-pintar semuanya, calon-calon jadi pemimpin Indonesia ini ya, taatlah sesuai dengan hukum. Udah terima aja, supaya ada efek jerah kepada generasi-generasi muda yang selalu mengucapkan kata-kata kotor, memfitnah, menghina begitu ya. Tolonglah, sadarlah. Memang kalau si adik itu nanti atau presiden kalian itu bagus di dalam, mudah-mudahan hukumannya ringan ya, supaya ada efek jerah gitu aja. Jadi makanya kalian jangan intervensi hukum lah. Kalau dia dilepas itu hukum di Indonesia lemah ya. Seakan-akan semuanya berbuat begitu nantinya. Jadi kalian mahasiswa-mahasiswa bagus-baguslah belajar ya. Oke. Kami akan datang ke Polda, ya. Untuk pemerintah dan penegak hukum, pertahankan. Kalau dari kami masyarakat boleh bebas mengkritik, tapi ini menghina ada undang-undangnya. Pertahankan untuk penegak hukum dan pemerintahan, pertahankan, tuntut sesuai undang-undang. Lagian kalau di pemikiran kami masyarakat, reformasi itu membawa kemajuan juga membawa kemunduran. Kemajuan dalam hal demokrasi, kemunduran dalam hal koruptor. Sebelum ada reformasi, yang korupsi itu cuma satu keluarga. Itu kira-kira. Setelah reformasi, yang korupsi satu negara. Jadi reformasi itu membawa kemunduran bagi negara kita Indonesia. Ya, kalau dulu reformasi membawa kemajuan, kalau bagi saya reformasi membawa kemunduran. Kalau dulu korupsi satu keluarga, sekarang korupsi satu negara. Kami, kalau tidak kami akan datang ke Polda, ya. Pak Polisi, gancukan BEM UNER itu Pak, karo dosen sing jenggoten niku pateni lho Pak, bongot tembak mati lah. Wis ku mahasiswa sing
koar-koar bela pembenci Pak Jokowi itu makar loh Pak, secara nggak langsung itu diancuk aku wong ora cocotmu tak pongori raimu cok, kon wong di kuliah ning UNER durung ngerti wong Surabaya cocotmu itu, kon ning UNER paling bisa perantau juga kon. Aku ketemu ning Surabaya congolmu tak titeni tak pongori raimu cok. Wateli. Kon ku goblok mahasiswa congok cok dancuk kon asu iku. Mahasiswa celeng asu geblok dancuk raimu iku. Penghina Pak Jokowi, penghina Pak Prabowo di bela dasar dancuk. Kalau pengakuan dari mahasiswa sebenarnya semeton ya mengatasnamakan rakyat, membawa rakyat begitu. Tapi kenyataan yang terjadi bahwa rakyat justru bereaksi begitu kan, menentang apa yang dilakukan mahasiswa sekarang, baik demonya, baik perkataan dan sebagainya ya. Ini menjadi hal yang bertolak belakang semeton ya. Jadi ada juga kemarin salah satu juga netizen menyampaikan bahwa sesungguhnya itu membawa kepentingan perorangan lah atau golongan lah begitu ya, bukan atas nama rakyat, sehingga banyak juga perlawanan yang dilakukan masyarakat terhadap aksi demo itu begitu ya. Ini semakin menarik semeton ya, dan makin seru juga pendapat dari para netizen. Ini dia. Wah, ini sih parah banget nih guys. Siapa di sini yang mulai nyesel milih Pak Prabowo? Kalian lihat nih, BEM Visip UNER dibekukan gara-gara karangan bunga kritik pelantikan Prabowo. Ini sih sama aja seperti Orde Baru, kebebasan ekspresi dibatasi, ya nggak sih? Itu tadi sih kata mahasiswa tolol, ya si paling kritis dan juga biasanya dibikin sama mahasiswa abadi tuh. Kalian lihat nih apa yang mereka lakukan. Mereka menghina jenderal kita, mereka bilang jenderal bengis, pelanggar HAM. Kemudian mereka bilang wakilnya yang lahir dari rahim haram konstitusi. Paten kok ya. Terus apalagi katanya dari Mulyono bajingan penghancur demokrasi. Kalau BEM kalian dibekukan, aku cuma mau bilang mampus. Inilah hasil pemikiran dari mahasiswa dudung nggak berguna. Kalau kalian hanya sebatas mahasiswa ataupun lulusan UNER aja, malu aku lihatnya. Sementara orang yang kalian hina lulusan terbaik Fordbreak, nggak level. Kita cari tahu alasannya. Ternyata alhamdulillah dosen di sana masih beretika. Karena dosen di sana beranggapan kalau karangan bunga itu tidak sesuai dengan etika dan kultur akademik insan kampus. Udah abis deh, ini bukan zamannya Pak Jokowi lagi. Memang harus diginiin kalian. Yang kayak gini tuh biasanya mahasiswa yang akademisinya rendah, mahasiswa abadi, nongkrong sini, nongkrong sono, nanti tamat kuliah, gak dapat kerja, kalian salahkan lagi pemerintah. Setuju gak kalian kritik yang gak beretika kayak gini harus diberhentikan sekarang? Atau perusahaan-perusahaan blacklist tuh, kampus-kampus yang gak ada etikanya mahasiswanya. Kok dibekukan, kenapa gak dilenyapkan sekalian? Boro-boro dilenyapkan, hari ini aja pembukuannya sudah dicabut noh. Kalian tahu kan kasus yang kemarin itu kita bahas, BEM Visip UNER yang dibekukan karena menghina kepala negara kita. Hari ini pembukuannya dicabut guys, tapi ada yang ganjel nih. Nah, yang ngeganjel itu ini lucu banget lagi. Wakil Ketua DPR Jatim desak cabut pembukuan BEM Visip UNER. Waduh, harusnya bersembunyi dulu, jangan keluar begini. Nah, ini dia nih, Wakil Ketua DPRD Jatim berkata, cabut pembukuan BEM UNER, hargai suara mahasiswa. Lucu banget. Apakah ini suara mahasiswa yang dimaksud Bapak? Apakah ini mencerminkan bangsa kita yang nggak beretika seperti ini? Bukannya kalian yang teriak-teriak etik politik, etik, endasmu tuh etik. Yang jelas-jelas nggak beretika seperti ini kita pelihara, begitu. Nah sekarang terbuka nggak pikiran kalian? Intinya kita jangan mau terprovokasi ya guys ya. Intinya kalau ada mahasiswa demo ya terus ada yang diuntungkan, biasanya itu ada dorongannya. Tapi kalau benar-benar untuk rakyat, aku pendukung nggak diuntungkan pihak siapa gitu kan. Yang penting kita beretika lah ya dek.
kata Pak Prabowo soal kebebasan berpendapat. Kebebasan pendapat itu hak asasi yang paling penting. Tapi, itu tidak boleh dipakai untuk mengujar kebencian dan perpecahan. Tidak boleh. Pembekuan revisi akan ditarik oleh Prof. Bagong dan kami sudah berbicara tadi bahwasanya ya revisi akan tetap kritis ke depannya dengan itu tadi tidak keluar dari koridor akademik, dan karangan bunga yang kemarin memang bentuk ekspresi dari teman-teman yang sudah bentuk ekspresi dari teman-teman juga berkat dukungan dari teman-teman semua, BEM Seunai, kemudian Hima, kemudian PSO, kemudian BEM Visip Surabaya, BEM Visip se-Indonesia yang terus menggelorakan solidaritas, menguatkan bahwasanya teman-teman BEM Visip harus tegak, harus kuat, dan harus tetap berani ke depannya, harus mempertahankan nilai-nilai kekritisannya dengan tidak meninggalkan nilai-nilai akademis itu. Bersama dengan narasumber salah satu Rocky Gerung, sebagaimana diketahui Rocky Gerung lagi viral dalam 3 hari terakhir ini. Bukan ditolak, tapi ini pintunya ditutup, teman-teman. Jadi mahasiswa yang sudah menunggu nggak bisa masuk. Mana bang? Gimana bang? Sabar bang. Ditutup lagi. Oke Pak, ya. Bapak ada kan? Enggak, saya hanya pelaksana. Oke. Jadi beliau hanya pelaksana. Biasa. Ini satria ini roti. Dan semua kalian setelah makan ini jadi satria. Wajah hitam. Oke ya. Ya, jadi suasananya Nah, gini suasananya teman-teman ya. Rocky dikerubungi oleh mahasiswa di Fakultas Kedokteran Airlangga Kampus A. Nggak boleh masuk ya teman-teman. Apa yang dilakukan oleh adik mahasiswa di Surabaya, Ketua BEM UNR, seorang perempuan, memang di luar kepantasan, menyebut kepala negara kita dengan nama yang kurang pantas, ya. Saya tidak setuju dengan itu. Itu bisa diperbaiki dan dinasihati. Yang saya lebih tidak setuju adalah upaya persekusi massa, tekanan psikis dan moral terhadap pribadinya dan keluarga, bahkan upaya penuntutan hukum. Saya kira kasus seperti ini tidak perlu sampai ke sana. Anak seperti itu masih perlu dibina dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa perlu harus menjadi pesakitan atau narapidana. Saya kira sebuah permintaan maaf sudah cukup baik, cukup terhormat, dan itu justru akan mengangkat derajat Pak Prabowo. Tetapi upaya penegak hukum dengan memperkarakan dan memperlakukannya seperti seorang koruptor, bahkan koruptor lebih baik diperlakukan daripada anak mahasiswa itu. Saya turut bersimpati kepada Pak Prabowo karena itu betul-betul juga sebuah hal yang tidak pantas, tetapi perlakuan yang dihadapi oleh seorang anak mahasiswa juga sangat keterlaluan dan tidak perlu dilakukan sampai seperti itu. Teror kepada dirinya dan keluarganya dan upaya penuntutan hukum. Marilah menjadi lebih bijak supaya semua bisa belajar dari situasi yang ada. Mereka. Ancaman cyber per hari ini masih menghantui teman-teman fungsionaris dan juga saya di media sosial, tapi untuk di WhatsApp pribadi itu sudah mulai berkurang, sedangkan sekarang yang mulai bermunculan lagi adalah melalui email dan juga media sosial lainnya seperti Instagram dan TikTok yang sifatnya lebih publik. Isinya apa? Bentuknya adalah body shaming yang pertama, kemudian narasi setelah kampus akan susah mendapat pekerjaan, dan sebetulnya yang paling banyak adalah tentang body shaming, kemudian menyumpahkan seperti itu, hal-hal yang tidak baik. Hampir semua berarti? Hampir semua. Pun ada juga ancaman bahwasanya teman-teman ketika ada di jalan akan untuk ancaman fisik berbahaya ketika ada di jalan dan sebagainya seperti itu.
Jadi segitu sebetulnya videonya ya. Semoga videonya bisa memberikan perkembangan tentang demo kemarin ya. Kita harapkan sih sebenarnya mahasiswa bersuara murni atas nama rakyat. Tidak ada kepentingan lain di sana. Karena bagaimanapun juga kalau sudah kepentingan masuk dalam pergerakan mahasiswa, jadi mahasiswa sudah nggak dipercaya lagi sama masyarakat begitu. Itu sih sebenarnya ketakutan terbesar kami sebagai rakyat biasa gitu ya. Jadi tetap jaga persyaratan dan kesehatan kita semeton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.